Tetapi ini tidak bisa disebut kitab suci karena apa? Sudah rusak dalamnya. Rusaknya dengan apa? Kontradiksi, ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman, gitu. Catatan kaki yang tadi di sini ditulis aslinya adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan oleh para penyalin. Jadi tadinya catatan kaki naik pangkat jadi ayat, gitu. Artinya apa? Tadinya pemikiran agama manusia dinaikkan derajatnya menjadi agama. Ini yang terjadi di sini. Itulah makanya dulu akhirnya saya meninggalkan Kristen karena kitabnya sudah tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini Regi kan nyebutkan Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 ayat 3 nih, tolong dibaca nih. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kak, bisa tolong bantu? Bapa, ya, di sini kan sebutnya Bapa, Engkau kan Bapa. Satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus yang Kau utus. Bahasa Arabnya gimana? Iya. Bisa nggak saya sebut begini? La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Iya, bisa. Bisa nggak? Ya bisa. Berarti ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Bapa itu la ilaha illallah, Isa Rasulullah, atau Yesus Rasulullah. Bisa nggak? Iya, sebenarnya sama sih. Sekarang apa kata Yesus tentang utusan? Nah, utusan itu kan gini nih. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti Yesus lebih tinggi dari Bapa apa enggak? Iya, tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi. Kenapa di dalam Trinitas Yesus setara dengan Bapa? Itu. Oh, saya pernah baca sih satu artikel ya, tapi nggak tahu ya. Tapi itu artikel itu produk daripada Athanasius. Nah, itu Bapak gereja. Bapak gereja ya, karena dibilang diangkat duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Karena kalau beberapa kan, kalau di sebelah kanan Yesus, sebelah kiri siapa? Nah itu nggak ada disebutin ya. Tapi kalau di sebelah kanan kan seolah-olah kayak sejajar lah. Memang mungkin yang itu yang saya tangkap dari. Kalau bilang sejajar berarti ada berapa Tuhannya? Nah itu. Bisa duduk sejajar. Atau mungkin nggak gini, kalau pendeta menafsirkan duduk sebelah kanan itu artinya bukan ada dua. Tetapi artinya Yesus sudah menerima kuasa di bumi dan di sorga. Itu tafsir pendeta. Tapi kan jadi orang jadi gimana? Itu adalah penglihatan Stefanus. Ya, Yesus kata duduk sebelah kanan Bapa. Kalau mau dibilang setara, tapi ternyata ada ayat begini, ya utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kalau mau dibilang Yesus itu adalah Tuhan itu, kok tapi ada bilang Yesus itu bilang ada Allahku dan Allahmu. Kan begitu. Kok ada ayat Yesus bilang sembahlah Allah Tuhanmu saja. Kan seperti jadi orang bikin bingung gitu loh. Gitu. Iya kan? Iya betul. Ya itu sih, makanya salah satu hal yang ya saya mungkin belum nonton banyak videonya Kodondi karena saya juga nonton yang lain-lain juga gitu. Ya saya sih coba berfokus ke dalam apa yang coba Yesus ajarkan, dan saya benar-benar hanya melihat ya full dari sini aja Matius, dan Yohanes gitu. Ya kadang-kadang pernah sih ngelihat yang Wahyu juga, cuma itu tafsirnya kayak terlalu berat ya. Ya, eskatologi lah itu. Iya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling akhir masuk dalam Bible. Karena zaman dulu ketika ada kitab itu, bapak-bapak gereja tuh pada susah menerimanya. Karena apa? Karena ilmu itu adalah penggambaran tentang masa akhir depan. Zaman, dan banyak sekali istilahnya kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. Walaupun begitu, kitab Wahyu itu malah yang paling banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Iya. Jadi dari penulis Matius sampai penulis Wahyu, semuanya mengutip dari Perjanjian Lama. Hampir 1000 ayat. 937 ayat tepatnya. Kalau ayatnya banyak dikutip dari Perjanjian Lama, berarti penulis-penulis Perjanjian Baru itu diinspirasi oleh Roh Kudus atau diinspirasi oleh Perjanjian Lama. Kalau begitu. Iya. Ya. Ini
Satu lagi, tadi kan kita sudah bicara konsep ketuhanan. Kita udah bicara konsep keselamatan. Ada perbedaan antara perjanjian lama dan Paulus, gitulah ya. Kalau Yesus sama perjanjian lama sejalan, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Yesus nih. Ada satu lagi nih, konsep Mesias. Ini yang beda nih, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Kristen bilang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, betul? Iya, betul. Nah, karena banyak ayat-ayat, misalnya Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53, Hosea, betul nggak? Mazmur 22 dan sebagainya. Tetapi orang Yahudi itu juga punya persyaratan. Apa itu yang namanya Mesias yang akan datang gitu. Konsepnya Yahudi berdasarkan ayat-ayat di perjanjian lama, mereka bilang begini. Mesias yang akan datang itu harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan jadi manusia gitu. Mesias itu memang di mana-mana manusia. Karena Mesias dalam perjanjian lama itu bisa imam, bisa nabi, bisa raja. Semuanya manusia. Nggak ada yang Tuhan jadi manusia gitu kan. Iya. Jadi persyaratan pertama, Mesias yang akan datang itu harus benar-benar manusia. Anak hasil hubungan badan suami istri gitu. Ada ayat-ayatnya ya, nanti kita bisa tampilin. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu, yang akan jadi raja bangsa Israel, itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Ya. Di perjanjian baru, Yesus dikatakan adalah keturunan Daud. Melalui siapa? Melalui Yusuf. Yusuf. Yusuf bapak kandungnya Yesus bukan? Bukan. Bukan. Kalau bukan bapak kandung, nggak dianggap, nggak diterima kesukuannya. Yang dianggap adalah Yusufnya, Yesusnya nggak dianggap. Gitu. Jadi kalau di Yahudi, untuk menerima bahwa ini orang Yahudi, itu dilihat dari darah ibunya. Tapi untuk menentukan kesukuannya, itu dilihat dari darah ayahnya. Itu ada di kitab Bilangan 18. Ya. Terus, itu dua syarat ya. Yang pertama tadi saya lupa, Yesus kan Kristen kan dianggap Tuhan. Berarti kan nggak matching. Karena Yahudi bilang, Mesias itu harus benar-benar manusia. Sedangkan di Kristen, Yesus bilang, Tuhan juga, manusia juga. Ya kan? Syarat yang ketiga, Mesias yang akan datang itu, dia nanti datang ketika tidak ada orang mengangkat senjata. Yesus lahir masih ada perang nggak? Ya di zaman itu masih ya. Sampai sekarang aja masih kan? Masih sih. Yang keempat, Mesias itu akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Hashem itu siapa? Sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang masih ada nggak orang yang nggak kenal Tuhan Maha Esa? Ya masih banyak. Masih. Ya orang ateis masih banyak, orang di pedalaman juga masih banyak. Berarti ini belum waktunya Mesias datang. Yang kelima, Mesias itu nanti akan datang. Dia datangnya konsepnya tuh cuma datang sekali sampai dia mati. Bukan datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Itu yang membedakan Yahudi dan Kristen. Kalau Kristen kan Yesus disebut Mesias yang dijanjikan. Dia sudah datang, sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit dari ketiga, sudah diangkat, nanti mau datang lagi gitu kan. Iya, betul. Itu nggak ada konsep begitu dalam perjanjian lama. Gitu. Iya. Saya banyak membaca tulisan yang memang begitu sih. Yang dibilang itu saya udah. Jadi kan beda nih, konsep Mesiasnya beda, konsep keselamatannya beda, konsep ketuhanannya beda. Jadi ini satu kitab begini, kontradiksinya gede gitu loh berarti. Iya. Terlepas daripada perjanjian lama ini ada atau tidak ada kesalahan, ya masih ada saya bilang, tapi masih ada kebenarannya. Sedangkan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga walaupun ada ayat sisipan, ada ayat tidak asli, ada ayat pinjaman, tapi masih ada kebenarannya. Tapi kalau yang dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu, ini yang konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, itu yang harus kita bisa melihat nih, kita Bible ini kontradiksinya apa gitu isinya. Gitu. Ya, kalau tadi nanyakan bagaimana mengikuti kehendak Bapa, ya ngikutin aja Yesus. Ngikutin ajaran Yesus dan mengikuti sunnah Yesus gitu. Sunnah tahu kan? Ya, perkataan atau perbuatan lah gitu. Kita orang Islam malah yang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Ya kan? Iya. Kita akikah, kita baptis atau mandi junub, kita sunat, sholat, sujud, nggak makan babi, puasa, mati dikafanin. Kristen gimana?
Yang diikutin dari Yesus apa? Iya, kalau banyak sih ya, kebanyakan kalau ya mungkin nggak bisa menyebut beberapa orang-orang yang cukup religius lah gitu. Pernah saya diskusi ngobrol santai gitu ya, ya ujung-ujungnya akan kembali ke kalimat bahwa yang penting percaya aja gitu. Nah itu imani saja. Imani saja ya. Sebenarnya saya punya keresahan lah, itu sudah cukup lama dan ternyata ya inilah akhirnya mulai terbuka gitu. Sebenarnya udah cukup lama. Ya. Gitu. Itu yang saya nggak bisa terima kalau hanya sekedar terima gitu. Karena sebenarnya ketika saya hanya mengimani dari hati, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana daging mana hati ya. Ya kan kalau kita dengar lagu sedih aja nangis kadang-kadang itu kan kita nggak tahu itu hati atau memang daging kita yang merasakan itu. Karena saya coba kembali lagi di dalam Alkitab, kan sebenarnya dari Perjanjian Lama plus Yesus sendiri berkata bahwa kita harus mengasihi, hukum paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, jiwamu, dan segenap akal budi. Akal budimu itu apa? Akal budi itu apa sih? Iya, akal kan? Iya. Kenapa akal kita nggak dipakai? Betul ya, karena kan sebenarnya walaupun banyak bangsa-bangsa ya dari kasih tanda ini dan sebagainya gitu ya, walaupun punya perspektif yang berbeda, pasti kita bisa menarik satu benang merah lah yang kalau saya lihat ya, walaupun ada perspektif yang berbeda gitu. Dan sejauh ini ya kenapa semuanya akhirnya ya poinnya kepada Islam gitu. Jadi maksud saya gini, orang Kristen ketika membaca kitab mereka ya, tapi bacanya tanpa konteks, dia akan selamanya jadi Kristen. Tapi ketika dia tahu konteks, di Perjanjian Lama kitab ini bicara konteksnya apa, yang ini bicara konteks apa, yang ini apa konteksnya. Ketika ada ayat yang sama di dalam Perjanjian Baru, contoh misalnya kayak dianggap genaplah perkataan Nabi, seorang anak darah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang diambil dari Yesaya 7:14, orang Kristen yang nggak tahu konteks di dalam Yesaya 7:14, selamanya dia akan Kristen. Jadi dia menganggap ini ada benar-benar penggenapan dari Perjanjian Lama. Padahal ini hanyalah karya tulis orang yang menulis kitab yang nggak tahu siapa namanya, terus dikasih nama Matius. Dia menulis ini dengan cara mengutip dari sini, mengarang cerita ini. Dia mengambil ayat dari Perjanjian Lama, cuman ngambil ayatnya tapi nggak bawa konteksnya gitu. Pernah mempelajari tentang nubuat-nubuat Yesus? Ya termasuk juga ya itu ya salah satu ya yang bahwa anak manusia harus mati apa segala macam itu kan katanya Yesaya 53 ya, pernah dituliskan dan sebagainya. Itu nggak bawa konteks itu. Iya, termasuk juga Mazmur 22, Eli lama sabachthani gitu. Itu kan dari Mazmur ya, dari waktu perkataan di salib itu. Nah, saya menarik juga waktu melihat Matthew atau Matius ya, itu ternyata versi dari Matius itu sendiri entah karena lost in translation atau apa, ternyata versinya ada beberapa lah. Salah satu yang cukup kontroversi pernah saya lihat itu ada istilahnya Pseudo Matthew atau apa gitu. Pseudo Matthew, ada saya. Ya, saya pernah coba dan coba saya baca gitu ya. Karena kan ini kalau yang di Pseudo Matthew, Yesus perang lawan naga. Iya, satu. Terus termasuk juga yang menarik itu kisah kelahirannya lah ya. Nah kalau yang saya pernah sharing sama teman saya yang beragama Muslim lah, coba baca apa itu ya, dikasih satu bacaan bahwa Yesus tuh lahir di bawah pohon kurma ya. Betul. Yang di Pseudo Matthew itu, kalau di Quran Maryam diceritakan dia disuruh menggoyangkan batang kurma, kurmanya jatuh. Kalau yang di Pseudo Matthew, batangnya yang turun. Iya, tapi ada kemiripan sih sebenarnya. Loh, kok bisa ada versi itu dan apakah saya dalam hati coba bertanya-tanya apakah ya ini karena dari perspektif Kristen ya, dari perspektif saya sebagai orang non Muslim lah, saya melihat apakah ini kan ditulis pada sekitar abad 500-an ya, 580. Yang mana? Yang Pseudo Matthew ya. Pseudo Matthew-nya. Saya lupa abad berapanya lupa. Tapi dengan dia ditulis itu kayaknya nggak mungkin bisa sampai ke situ lah ya, kan itu kan bukan satu buku yang dicetak cukup banyak lah gitu ya. Iya. Dan nggak mungkin sampai di Arab sehingga menjadi inspirasi Nabi Muhammad dalam menulis itulah. Saya pikir saya tahu maksudnya. Jadi ada orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengarang Quran karena ada kitab-kitab yang itu termasuk Pseudo Matthew, termasuk invensi Gospel of Thomas gitu.
yang cerita Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Iya. Itu kan juga ada di gospel, invensi Gospel of Thomas gitu. Iya. Itu ada tuduhan begitu. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW di Quran sendiri disebut Nabi yang ummi. Ummi apa artinya? Tidak pandai baca tulis. Terus dituduh Nabi Muhammad SAW suruh baca kitab-kitab yang dalam bahasa Yunani gitu. Bahasa Arabnya aja nggak pandai baca tulis, suruh baca Yunani gitu, gimana? Nah itu yang tuduhannya kurang mendasar gitu. Iya. Dan satu ketertarikan saya juga waktu itu mencoba, kok akhirnya saya ketemu yang tadi saya bilang, saya mencoba menggambar sebuah diagram Venn lah. Ini kok sama ya isi firman yang difirmankan di Alkitab juga ngomong begini. Nah kemarin tuh ada sempat acara di kajian lah di kantor gitu ya. Itu yang membuat saya ini juga gitu, terkait konsep konsep dosa ya gitu ya. Ada di satu perikop di Matius itu ya, nanti saya coba ya cari, saya lupa. Yang Yesus berkata bahwa ketika kita beribadah ya tinggalkanlah korban bakaranmu di depan mezbah itu gitu, dan berdamailah dulu dengan saudaramu gitu. Nah pas saya nggak lama membaca itu, besokannya ada satu acara di kantor gitu ya. Kebetulan ada kajiannya. Saya ikut kan di situ. Sedang membahas konsep habuminallah dan habuminanas ya. Dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap sesama manusia. Bukan dosa, hubungan. Hubungan. Jadi ketika kita berdosa kepada manusia itu berbeda dengan ketika kita mendukakan hati Tuhan lah gitu. Seperti itulah kurang lebih ya. Kurang lebih sama lah. Nah, begitu saya lihat loh, kok ini sama ya. Bahkan malah di sini seolah-olah kalau saya lihat konteksnya di Alkitab itu, ibadah kita seperti sia-sia apabila kita tidak punya relasi yang baik kepada sesama manusia gitu. Betul. Loh kok sama gitu. Saya dulu pernah belajar kepada seorang Habib, dia udah almarhum, dia rumahnya di Cikidang, Bapak Ketika baru-baru saya belajar ke dia, ketemu, saya ingat banget dia ngomong ke saya gini. Tadi kan bilang ada habluminallah, ada habluminanas. Jadi tadi saya cerita gini, Habib saya waktu itu pernah ngajarin saya begini. Ada habluminallah, hubungan kita dengan Allah, termasuk di dalamnya adalah ibadah, gitu kan. Tapi juga ada hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut habluminanas. Dia pesan gini, kalau habluminanas kamu cacat, cacatlah agama kamu. Walaupun habluminallah kamu sempurna, gitu. Itu yang tadi maksud tuh sama seperti itu, gitu. Iya. Ya. Iya, itu yang kayaknya saya lihat, wah ini konsepnya sama nih ya, bagaimana gitu. Ya cuma kalau di gereja dikonekkan seperti karya salib itu ya, hubungan kasih samping gitu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan hanya melulu membicarakan tentang hubungan kita dengan pencipta kita, tapi Islam itu termasuk bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia kita, gitu. Bahkan kalau di Islam, kita sebagai manusia punya tetangga kan, mau agamanya Islam ataupun bukan. Kalau sampai ada tetangga kita, mau Islam atau bukan Islam, kelaparan nih, kita yang orang Islam tidak bisa disebut orang beriman. Sampai begitu, coba. Berarti kalau ada tetangga kita bukan Islam kelaparan, kita nggak bisa disebut orang beriman. Berarti harus apa? Ya kasih makan lah. Nah itu maksudnya. Dan nggak memandang orang yang kelaparan itu orang Islam atau bukan. Gitu. Itu yang disebut dalam ranah habluminanas. Gitu. Malah lebih universal gitu kalau Islam. Ya. Tapi pertanyaan simpel nih saya ini. Yesus di dalam 4 gospel ngakunya diutus untuk bangsa Israel aja atau untuk semua bangsa? Nah sejauh ini nih saya belum menemukan titik ininya ya Bapak. Ada 2 ayat yang kontradiksi. Iya. Satu ayat Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tapi ada ayat yang bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan dan Roh Kudus. Ini kan ayat bertabrakan. Yang satu bilang hanya untuk bangsa Israel, yang satu bilang seluruh dunia. Yang Matius 28:19 yang karena itu pergilah, itu ayat sisipan. Berarti di dalam 4 gospel, selain masih ada kebenaran, juga ada ayat sisipan. Nah itu tuh yang saya nggak punya ref, maksudnya kenapa itu disebut sisipan, kenapa itu disebut ini. Sekarang gini, kalau di dalam ini kan buat orang Kristen, ini kan disebut kitab suci, ya kan? Kalau ada satu aja, nggak usah 2 lah, satu aja, ada ayat yang tidak asli, menurut Regi ini jadi kitab suci nggak?
Ya enggak, bukan harusnya. Oke. Kita nanti tagih ya. Nah, iya. itu bener. Dia kan aku pernah dengerin YouTube-nya Kododi yang Iya, iya. pergilah, tapi cuma sampai pergilah kan. Itu yang bahasa Ibrani itu. Itu yang Matius dalam bahasa Ibrani. Iya. Bangsa-bangsa. Iya. Nah, sekarang ini apa nih? Kitab Kitab suci. suci Katolik Tulisannya apa nih? tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat aja nggak bakal bisa beli ini. Hmm. Nah, saya dapat dari mana? Jangan tanya. Gitu ya. Iya, iya. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa nih? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Iya. Resmi. Regi pernah nggak membaca ayat di dalam seluruh Bible yang mengajarkan konsep Trinitas? Enggak ada sih sebenarnya. Hah? Konsepnya bukan Kalau katanya. Konsepnya ya apa sih? Kalau yang tadi Matius 28:19. Oh, yang salah satunya itu yang ada 3 yang akan bersaksi di surga itu. Oke. Ya, Itu tahu nggak surat apa atau kitab apa? itu apa ya? Benar itu benar. Itu benar. Ada di mana sih? Ingat nggak itu di surat apa? Sebentar. Saking banyaknya ini. Saking saya banyaknya. Udah catat-catat. Kalau udah semua. saking banyaknya sampai sekarang belum masuk Islam mah telat berarti ya. Ya perlu ini lah. Peneguhan melihat. Ya. Ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Ah iya 1 Yohanes 5 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Oke. Ini yang dianggap ayat yang mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna tentang Trinitas. Karena ada 3 pribadi yang disebut dan ketiganya satu. Itu kan konsep Trinitas kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Oke. Sekarang tolong dibandingkan dengan ayat ini, sama nggak bunyinya? Kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi ya. Sama nggak isinya? Iya sama sih. Sama kan? Ini ada catatan kaki di bawahnya nih. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangan nih. Bagian ayat ini apa? Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang karenanya. Ya karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli. Kata lainnya apa? Iya palsu. Ini baru satu loh ya. baru Ini baru satu loh. Di sini banyak loh. Kenapa saya tunjukin ini? Karena ini ayat yang saya bilang tadi mengajarkan konsep Trinitas. Yang lain banyak di sini. Mau contoh yang lain boleh nih. Saya bukain. Di Matius sendiri juga ada. Matius 17 nih. Matius 17. Jenis ini Tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat berapa? Oh ini yang waktu 21 menyebutkan kan? Iya iya. Apa nih keterangannya? Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa ya, nambahnya dan berpuasa ini. Ya, ini baru 2 dari belasan. Ya, belasan ayat-ayat yang seperti ini. Kenapa tadi saya langsung menunjukkan 1 Yohanes 5:7? Hanya karena untuk membuktikan bahwa ayat yang mengajarkan Trinitas ternyata tidak asli. Pakai pasti lagi. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Iya. Jadi bisa nggak disebut ini kitab suci kalau ada yang tidak asli? Nah, gitu. Iya iya. Ya itu sih. Saya juga pernah baca tuh salah satu tentang ini studi itu. Kayaknya ini source-nya sama dari yang saya baca tuh. Yang Logonya sama tuh yang kuning biru. Nah, Apa? Kan kalau kita bicara setiap agama tuh kan pasti punya apa namanya? Bukan penglihatan, ultimate revelation lah dari setiap agama tuh kan fokusnya beda-beda ya. Kalau kayak di Kristen jelas ultimate revelation-nya itu lebih mengacu ke Yesus ya. Ketimbang karena kalau di Alkitab itu ya ini kalau saya bicara waktu dulu di gereja ya, itu selalu dibilang bahwa Alkitab itu ya sebenarnya berisi kenapa namanya Alkitab. Kalau dari pendeta-pendeta dulu kalau khotbah yang saya dengerin di hari Minggu itu ya karena ini kumpulan dari kitab-kitab, kumpulan dari tulisan-tulisan yang memuat firman Tuhan. Makanya dikatakan ini secara dianggap kitab suci ya sebenarnya karena secara
mengorganisasi kali. Organisasi gereja ini adalah sebuah kitab suci. Karena mengandung firman-firman Tuhan gitu. Tapi ultimate revelation-nya itu justru berfokusnya bukan pada ini aja gitu, tapi kepada Yesusnya. Ya kan ultimate revelation-nya adalah Yesus. Kalau saya lihat kebalikannya ya, kayaknya kalau di Muslim saya lihat ultimate revelation-nya itu malah bukan sosok Nabi Muhammadnya ya, tapi kepada Al-Qur'an kalau saya lihat. Gitu. Iya, tapi gini ya, kita membaca Quran kan juga sama, orang Islam pun juga banyak yang membaca Quran tapi nggak tahu konteks. Jadi yang namanya konteks itu jangan sampai ketinggalan. Kalau kita nggak pakai konteks, sama aja kita keluar rumah nggak pakai baju gitu. Ya, artinya apa? Ketika orang baca ayat di Quran, kita juga harus tahu konteksnya. Minimal kita tahu asbabun nuzulnya, minimal kita tahu tafsirnya, maksudnya apa, gitu maksudnya. Jadi banyak juga orang Islam yang baca ayat Quran nggak tahu konteksnya, asal comot, jadi dia disebut teroris misalnya gitu. Ada yang begitu, ya kan? Nanti ada juga orang yang mengambil ayat Quran untuk tujuan kepentingan pribadi, misalnya nikahin banyak wanita, misalnya bisa juga ngambil dari situ. Nah itu orang yang tidak tahu konteks atau nggak bawa konteks, ya. Bukan berarti nikahin banyak wanita nggak boleh, tapi kan ada aturannya gitu loh. Dia mengikuti tapi tidak membawa konteksnya, itu yang bahaya, maksud saya gitu. Ya. Sekarang maksud saya gini, kan jadi yang namanya landasan sebuah agama itu apa kalau bukan kitabnya? Iya. Betul kan? Setuju nggak? Iya betul. Sekarang kalau sudah saya buktikan bahwa di dalam kitabnya Regi ada ayat tidak asli, tadi Regi udah bilang kalau ada ayat tidak asli berarti tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Pandangan kita terhadap kitabnya orang Kristen, dengan apapun keadaannya, apapun permasalahannya, kita masih berani bilang bahwa di dalam kitabnya orang Kristen masih ada kebenaran. Ya, saya berani bilang masih ada kebenaran karena ayat-ayatnya masih ada yang setara atau sama dengan Quran. Contoh yang tadi, Allah bukan manusia, ya, Maha Esa dan sebagainya. Konsep keselamatannya juga masih ada yang sama dengan kita. Tetapi ini tidak bisa disebut kitab suci karena apa? Sudah rusak dalamnya. Rusaknya dengan apa? Kontradiksi, ayat sisipan, ayat tambahan, ayat pinjaman, gitu. Dan apa? Pemikiran agama manusia. Maksudnya apa? Tadi contohnya, perjanjian lama sama Yesus akur. Tapi ada pemikiran Paulus yang beda. Ini kan pemikiran manusia nih. Yang berbeda dengan yang perjanjian lama dan Yesus. Itu maksud saya. Belum lagi nanti ada pemikiran manusia yang tadinya catatan jadi ayat gitu. Catatan kaki yang tadi di sini ditulis aslinya adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan oleh para penyalin. Jadi tadinya catatan kaki naik pangkat jadi ayat gitu. Artinya apa? Tadinya pemikiran agama manusia dinaikkan derajatnya menjadi agama. Gitu. Ini yang terjadi di sini. Itulah makanya dulu akhirnya saya meninggalkan Kristen. Karena kitabnya sudah tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Nah kalau menurut Regi sendiri, sekarang ini Regi dalam tahap yang seperti apa? Apakah sekarang ini Regi masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia atau enggak? Kalau sekarang sih saya masih ke dalam ini sih. Ini mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan kan satu Tuhan Maha Besar, Dia segala maha-maha lah ya gitu. Apakah mungkin Tuhan bisa berbuat seperti itu misalnya seperti konsep yang dinyatakan oleh teman-teman Kristen? Kalau kita tahu Tuhan adalah segala yang maha, gak ada kata yang tidak mungkin bagi Dia untuk berbuat seperti itu. Namun ketika kita mencoba mencermati ya kayak satu ya kita dengan hati dan dengan akal kita. Kalau kita mengacu kepada sifat-sifat Tuhan itu kan memberikan kita clue ya, dan ketetapannya itu tetap nggak akan pernah berubah gitu. Kalau memang sifat Tuhan tidak pernah berubah, ketika Dia dari awal bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak berubah dan sebagainya, masakan Dia apa tuh? Apa tuh? Kipas angin. Oh Allah. Terus? Masa tiba-tiba bisa berubah? Ya merubah. Kenapa konsep keselamatan harus seperti itu? Kenapa begitu ya? Walaupun awalnya sih saya coba baca ya di dalam kalau dalam tafsir secara Kristen itu kan katanya karena Adam sudah
berdosa, dosa, ya, makanya maka upah dosa adalah maut, upah dosa adalah maut. Sehingga setiap manusia akan mengalami mati. ya, mengalami maut, masuk ke alam maut gitu. Namun itu menjadi apa ya? Kita tidak akan binasa di dalam maut ketika kita percaya setelah dengan adanya karya Paulus juga menulis loh, penguasa maut siapa? penguasa maut. Hmm. Ya Iblis. Jadi kalau Yesus datang menebus dosa manusia, Yesus nebusnya ke siapa? Untuk menebus dosa manusia, berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Kan Ke kalau iblis di situ gitu? dibilangnya mengalahkan maut ya, berarti mengalahkan maut. iblis ya gitu. Oke, tapi saya ingin kembali tadi yang dikatakan oleh siapa? Regi, menarik. Tuhan pasti punya sifat, itu sangat betul. Dan sifatnya Tuhan maha kan? Maha. Tuhan maha baik, setuju. Setuju. Maha benar, setuju. Iya, Maha suci, setuju. setuju. Maha kuasa, setuju. Iya, Maha pengampun nggak? iya juga. Iya dong, maha pengampun kan? Kalau dia maha pengampun, Regi sekarang misalnya kenal, saya sebut namanya boleh nggak? Ya, boleh. Boleh? Jadi udah disebut. Oh, udah disebut ya. Regi kenal sama Ika. Ketika Ika berbuat salah, minta ampun sama Regi bisa nggak mengampuni Ika? Juga bisa lah secara manusia ya, tapi Langsung kan? ya. Mm-mm. Tapi kalau ada konsep yang begini, menurut Regi gimana? Anggaplah saya punya toko permen. Mm-mm. Regi sebagai orang datang ke toko saya, di dalam toko saya ngambil permen, makan permen nggak bayar, pergi gitu. Besokannya datang lagi, Regi baru minta ampun sama saya. Konondi kemarin saya nyolong permen, saya nggak bayar, saya mau minta ampun ya. Saya bilang begini, boleh saya ampuni, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu. Mm. Kristen begitu nggak? Ya secara analogi ya bisa lah. Masuk kan? Ya, Nah, penjelasan. make sense nggak dengan mengampuni caranya begitu? Untuk saya mengampuni Regi harus bunuh anak saya dulu. Gitu. Itu maksud saya. Pertama. Yang kedua, kalau tadi bilang Tuhan punya sifat, betul. Punya sifat, ini yang tadi kita udah sebutin semua. Tapi Tuhan juga punya sifat mustahil nggak? Ya bisa dikatakan tidak ada yang mustahil ya kalau Tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang Berarti Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan lain? Oh itu jadinya, ya itu yang saya belajar itu jadi sebuah paradoks lah yang Nah, saya bilang ya. berarti Tuhan juga punya sifat mustahil. Maksud saya gitu. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Maksud saya. Kalau dia bisa jadi manusia Yesus, berarti dia bisa nggak jadi iblis? Tapi itu kan melanggar kesifat kesucian. Melanggar kodratnya. Kodratnya. Nah itu. Nah kalau dia jadi Yesus, melanggar kodratnya nggak? Iya tadi kodratnya Nah. itu tadi. Betul. Jadi kan melanggar kodratnya. Kenapa? Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak punya sifat yang sama dengan Tuhan. Apa maksudnya? Dia punya sifat manusia, dia makan, minum, ke belakang, nggak maha suci juga kan? Maha tahu nggak Yesusnya? Ini karena mungkin dari Kristen ya karena dibilang kan telah diberikan kuasa di surga dan di bumi ya kepada Yesus. Oke, gitu. diberi kuasa. Yesusnya maha tahu nggak? Ya enggak. Kalau Tadi kan kita lihat udah ya, baca di Perjanjian Lama, Ayub 37:16, Tuhan itu maha tahu. Yesus ketika mau makan buah ara, dia nggak tahu kalau itu musim ara. Sampai pohonnya aranya dikutuk. Sampai kering. Ketika Yesus ditanya, kapan hari itu? Enggak, hanya Bapa yang mengetahui. Hanya itu. Bapa yang tahu, anak pun nggak tahu, malaikat di surga pun nggak tahu. Ya kan? Markus 13:32. Berarti kan Yesus tidak maha tahu. Sedangkan Bapa maha tahu nggak? Ya, Maha tahu. Berarti kan ini ada dua sifat yang berbeda. Terus mau disetarain begini? Iya. Nah, itu yang jadi paradoks. Jadi maksud saya, kalau orang Kristen bilang, Tuhan itu maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Saya tanya, kalau begitu kuasa nggak jadi iblis? Itu melanggar kodratnya yang Melanggar maha suci. kodrat. Karena apa? Iblis tidak maha benar. Betul. Iblis tidak maha baik. Kalau ada sifat yang berlawanan dengan sifat Tuhan, berarti Tuhan ini juga punya sifat mustahil. Regi IQ-nya berapa? Ingat? 132 apa ya? 132. Berarti kan orang pinter. Bisa nggak Regi pada saat yang sama, selain IQ-nya 132, tapi juga bisa jadi orang idiot gitu? 130, 131, 113 ya? Ya beda dikit lah, diskon lah sama Anggap temen aja lah. 113 lah, 130 gede banget Oh, kayaknya. 113. Ya oke lah. Bisa nggak pada saat yang sama, Regi IQ-nya 113, tapi juga Regi orang idiot? Pada saat yang sama. Satu Regi loh ya, bukan dua Regi loh. Ya nggak bisa itu. Nggak bisa. Habis begadang kali ya. Maksudnya gini juga, Regi bisa nggak terbang seperti burung?
Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena manusia juga punya kodrat. Iya, Kodratnya manusia bukan untuk terbang karena nggak diciptakan dengan sayap. betul. Burung bisa terbang karena kodratnya diciptakan dengan sayap bisa terbang. Seperti itu maksudnya. Iya. Jadi Tuhan juga punya sifat mustahil. Pada saat yang sama tidak mungkin Tuhan yang maha baik, maha benar menjadi makhluk yang tidak maha baik, tidak maha benar. Itu maksudnya. Ya. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ya jelas lah karena kalau di yang saya pelajari dari gereja juga ya kan bahwa dibilang bahwa Yesus telah diberikan kuasa di bumi, di surga dan sebagainya. Ya. Bisa nggak ya kalau saya mungkin menganalogikannya gini ya, ibaratnya misalnya saya misalnya saya kerja di satu perusahaan lah, let's say perusahaan A gitu. A ini kan pasti punya owner lah, ya. Nah, owner ini belum tentu menjadi seorang direktur lah. Dia pasti direktur itu kan nggak pernah yang itu pasti ditunjuk lah ya. Ya ditunjuk ya. Kalau saya sih menganalogikannya bahwa ya mungkin karena Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi dan lain sebagainya ya pada hari akhir dan sebagainya. Saya menganggap bahwa ya tetap Yesus itu mungkin punya kuasa karena diberi kuasa gitu. Tapi kuasa atas Permaslahatan manusia gitu. Ya, permasalahan kuasa atas siapa sih? Diberikan oleh siapa sih? Gitu. Pasti kalau diberi kuasa pasti ada yang memberi. Iya, berarti Tuhan macam apa yang harus diberi gitu. Gitu. Itu satu analogi yang coba saya karena di situ dibilang telah diberikan padaku, aku diutus dan sebagainya. Maka pasti akan ada satu mungkin kalau kita bicara dari perspektif agnostik pasti ada entitas lagi yang mengutus lah atau yang punya kuasa lebih besar. Gitu. Nah itu tadi Yesus bilang apa? Hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti kan tidak setara. Iya itu satu. Ya itu sih hal itulah yang akhirnya membuat saya menjadi oh ya ini saya mendapatkan sedikitlah benang merahnya gitu ke arah situ.